Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Irma Febriani dengan NIM 74 dan kedua teman saya Wanda Maulidina dengan NIM 78 dan Naki Batu Najihah dengan NIM 80. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan usia dewasa. Perkembangan usia dewasa. Sebelum ke pembahasan yang lebih dalam dan lebih rinci lagi mengenai perkembangan usia dewasa, kita harus mengetahui dulu nih apa arti dari usia dewasa tersebut. Nah, usia dewasa adalah usia di mana individu sulit dalam menyesuaikan dirinya dengan kehidupan baru dan harapan sosial barunya. Kenapa dikatakan sulit? Karena pada masa ini individu dituntut untuk tidak lagi bergantung kepada orang tua dan berusaha sebaik mungkin menjadi manusia yang dewasa. Selanjutnya masuk kepada tahap perkembangan usia dewasa. Ada 3 bagian. Yang pertama, perkembangan usia dewasa awal, dimulai dari usia 21 tahun hingga 40 tahun. Dan yang kedua, perkembangan usia madya atau tengah, dimulai dari usia 40 tahun hingga 60 tahun. Dan yang terakhir, perkembangan usia akhir atau disebut dengan lansia, usianya 60 tahun ke atas. Perkembangan masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri terhadap pola-pola hidup baru. Orang dewasa awal diharapkan memainkan peran barunya, seperti menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri, mencari nafkah, menjadi orang tua, keinginan-keinginan baru, mengembangkan sikap-sikap baru dan nilai-nilai baru sesuai dengan tugas baru. Harlock 1996. Ciri dewasa awal menurut Harlock tahun 2011, beberapa di antaranya yang pertama adalah sebagai masa pengaturan, di mana ketika memasuki usia dewasa awal, maka individu telah memiliki tanggung jawab atas dirinya. Dan yang kedua adalah sebagai masa produktif, di mana individu telah menentukan pasangan hidupnya untuk menikah dan memiliki keturunan atau anak. Dan yang ketiga adalah masa masalah, di mana adanya peran baru dan kehidupan yang baru, perubahan baru yang menimbulkan sedikit banyaknya masalah, tergantung dari bagaimana individu tersebut menyikapinya. 4. Masa ketegangan emosional. Pada masa ini, individu sudah mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi dengan baik, sehingga lebih tenang dan stabil, walaupun ada suatu waktu emosinya yang belum bisa dikendalikan. Dan yang kelima adalah masa keterasingan sosial, yakni adanya semangat bersaing dan keinginan yang kuat untuk maju dalam karir, sehingga keramah tamahan pada masa remaja diganti dengan persaingan dalam masyarakat dewasa. 6. Masa ketergantungan. Meskipun telah mencapai status dewasa, banyak individu yang masih bergantung pada orang-orang tertentu dalam jangka waktu yang berbeda, misalnya tergantung kepada orang tua, instansi atau organisasi yang mengikat. Yang ketujuh adalah masa komitmen, yang mana individu akan mengalami perubahan seperti memiliki tanggung jawab sendiri dan komitmen terhadap diri sendiri. 8. Masa perubahan nilai, yaitu individu ingin diterima oleh anggota kelompok orang-orang yang dewasa. Yang ke-9, masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Yang ke-10, masa kreatif, yaitu individu bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan, sebagai bentuk kreativitas yang dimiliki individu tersebut. Baiklah, selanjutnya tugas dewasa awal. Tugas dewasa awal ini mempunyai 7 tugas. Yakni menurut Havik Hearst dalam Monks, North and Haditono 2001 mengemukakan tugas perkembangan dewasa awal, di antaranya yang pertama, memilih teman bergaul, yang kedua, belajar hidup bersama suami istri, yang ketiga, mulai hidup dalam keluarga, yang keempat, mengelola rumah tangga, yang kelima, mulai bekerja, yang keenam, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik, dan yang terakhir, memperoleh kelompok sosial. Baik,
Baiklah, yang seterusnya, tahap perkembangan dewasa awal. Yang pertama, perkembangan fisik seperti kesihatan, kekuatan, energi dan daya tahan serta di puncak fungsi sensorik dan motorik. Yang kedua, perkembangan kognitif, yakni tingkat kualitas tahap operasional formal lebih baik dibandingkan masa remaja. Yang ketiga, perkembangan sosial, peralihan pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Penentuan relasi sangat memegang peranan penting. Okey, yang terakhir, perkembangan emosi, mengalami masa ketegangan emosional. Okey, seterusnya, perkembangan dewasa madya. Dewasa pertengahan yakni madya atau yang disebut juga usia setengah baya dalam terminologi kronologis, iaitu di mana pada usia ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik maupun mental. Menurut Hurlock 1980, baik pria maupun wanita selalu terdapat ketakutan di mana penampilannya pada masa ini akan menghambat kemampuannya untuk mempertahankan pasangan mereka atau mengurangi daya tarik lawan jenis. Baik, yang seterusnya, ciri dewasa madya. Menurut Hurlock 1980, terdapat ciri-ciri pada masa dewasa madya, di antaranya ada 10 ciri. Okey. Di antaranya yang pertama, periode yang sangat ditakuti. Yang kedua, masa transisi. Yang ketiga, masa stres. Yang keempat, merupakan usia yang berbahaya. Yang kelima, usia canggung. Yang keenam, masa berprestasi. Yang ketujuh, masa evaluasi. Yang kelapan, devaluasi dengan standar ganda. Yang kesembilan, masa sepi. Dan yang kesepuluh, masa jenuh. Okey, seterusnya, slide yang seterusnya akan dibaca oleh Wanda. Terima kasih. Tugas dewasa madya. 1. Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. 2. Penyesuaian diri terhadap perubahan minat. 3. Penyesuaian diri terhadap standar hidup keluarga. Tahap perkembangan dewasa madya. Pertama, perkembangan fisik seperti fungsi tubuh mulai menurun, tidak kuat pada tahap sebelumnya. Kedua, perkembangan kognitif seperti menunjukkan suatu perubahan yang signifikan, pemikiran yang lebih konkret dan pragmatis. Ketiga, perkembangan sosial disebabkan peristiwa kehidupan dan ditandai dengan keintiman generativitas. Keempat, perkembangan emosi seperti terjadi kegoncangan jiwa, kaku dan canggung, meningkatnya penghayatan beragama. 3. Perkembangan dewasa akhir atau lansia. Dewasa akhir atau disebut dengan lansia merupakan periode akhir dalam rentang kehidupan manusia di dunia ini. Banyak hal penting yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan memasuki masa lanjut usia dengan sebaik-baiknya. Proses menua merupakan proses biologis. Setelah bertahun-tahun kondisi tubuh akan menurun, kulit menjadi kendur, berkerut, fungsi sistem jantung dan pernafasan juga menurun. Disebutkan oleh Santrop pada tahun 2002 bahwa pada usia tua kematian seseorang lebih wajar dibicarakan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemikiran dan pembicaraan mengenai kematian meningkat, perkembangan integritas pun meningkat melalui peninjauan hidup yang positif, dan hal ini mungkin dapat membantu mereka untuk menerima kematian. Sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan masa dewasa akhir akan disampaikan oleh kelompok selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.